Halo Kang Jati, berjumpa kembali. Ya, Kita berjumpa kembali. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang video sebelumnya yang mengenai kehidupan. Nah, ini masih banyak teman-teman juga yang masih kebingungan antara kehidupan spiritual dan jiwa ini. Nah, kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan bedah satu persatu. Nah, bahasannya pertama di sini ada yang menarik ya. Ini mengenai antara perbedaan diri sosial dengan diri sejati. Nah, ini kan kalau diri sosial ini kita harus bermasyarakat. Bagaimana kita eh, harus masuk ke dalam lingkungan, sedangkan satu sisi kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri atau diri sejati. Nah, bagaimana nih mengontrol antara diri sendiri dengan karakter kita bermasyarakat atau berlingkungan ini bagaimana? itu adalah tentang potensi sinkronisasi atau penyelarasan, Mas. Jadi Hmm. memang kita itu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individual kan itu pasti dalam rumusannya sudah jelas. Tetapi memungkinkan bagaimana kita menyikapi dua hal tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa memberi batasan-batasan atas potensi yang ada di dalam diri kita dalam hubungannya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Ya, Sebagai makhluk individu kita punya sebuah eksistensi yang tidak bisa diganggu gugat, punya hak prerogatif, punya zona kehidupan sendiri. betul betul. Nah itu batasan-batasannya harus jelas, harus kita kenali terkait dengan mengenali diri kita dengan lebih baik. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen ciptakan atau Hmm. pengen kita wujudkan, tanpa terkait dengan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan banyak orang. Ya. Di sisi lain sebagai makhluk sosial kita memang perlu untuk serawung, bergaul atau bersosialisasi sesuai kapasitasnya masing-masing. Karena Hmm. sebetulnya sebagai makhluk sosial itu peran yang diberikan oleh Tuhan agar kita bisa saling memberi manfaat terhadap kehidupan yang lain. Ya. Nah, sebetulnya itu. Tapi merujuk pada kondisi zaman yang semakin hedon ke depan ini, memungkinkan bisa jadi orang itu mempunyai tujuan yang berbeda dalam hal bersosial kan seperti itu. Betul betul. Maka dalam hal pembatasan diri kita sebagai makhluk individual, sebagai makhluk pribadi, hal-hal yang memungkinkan mengarah pada bagaimana kita itu mencintai diri kita sendiri. Ya. Maka kenapa kita butuh privasi, butuh kenyamanan, butuh zona integritas yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengenali diri, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena Hmm. kebahagiaan itu akan kita dapatkan saat kita benar-benar kenal dan mencintai atas diri kita sendiri. Itu, Mas. Betul. Sementara wujud dari makhluk sosial sendiri terkait dengan yang namanya bagaimana kita itu serawung sinawung, olah pas serawungan dengan tetangga, dengan teman, dengan circle kita di kantor, Hmm. dengan teman-teman kita di luar sana, itu terkait itu kan juga mengarah pada potensi kebermanfaatan. Ya. Kebermanfaatannya misalnya kita banyak teman, banyak teman-teman yang positif, maka akan saling mensupport dan saling membangun dalam hal kemajuan dan potensi kita ke depan. Nah itu juga sama-sama penting, Mas. Tetapi perlunya memetakan mana hal yang bisa masuk pada ranah sosial dan mana hal-hal yang memang itu hak prerogatif kita dan tidak bisa diganggu gugat atas potensi dan kepentingan orang lain seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin antara pemetaan, kita udah tahu nih pemetaan mana yang sosial, mana yang pribadi. Hmm. Nah, ini juga agak unik di sini karena kita bermasyarakat atau kita punya teman sebanyak-banyaknya. Apakah kita harus memetakan? Karena ada teman yang membuat kita bangkit dan ada teman yang membuat kita tersesat. Nah, itu gimana cara kita menemukan support sistem teman atau bahkan ini dianggap musuh, kita harus jauhi. Kuncinya satu, buat diri Anda senyaman mungkin. Oke. Kalau Anda sudah menemukan kenyamanan, maka Anda akan bisa memetakan dengan sendirinya atas Hmm. potensi kehidupan sosial Anda. Misal contoh, Anda merasa dengan orang lain, dengan teman Anda, itu Anda merasa tidak nyaman. Anda bisa mengambil langkah, Mas.
antara Anda menjauhi teman tersebut Hmm. atau Anda memberi batasan-batasan pada pertemanan tersebut. Karena Anda punya hak dan Anda harus menumbuhkan potensi keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti otomatis orang akan tahu integritas kita. Ya, Lama-lama dia akan paham. Yang namanya relationship, hubungan sosial itu pasti butuh keselarasan juga, Mas. Kalau ternyata kita itu bersinggungan atau kita itu berhubungan dengan orang-orang toksit, sementara kita itu tidak menanggapi atas ketoksitannya, maka mereka juga merasa tidak nyaman kok dengan kita. iya. Dan akhirnya dia akan mencari circle baru atau teman baru, mungkin bisa jadi, atau mereka justru yang akan menjauh dari kita. Maka kalau memungkinkan, ini tidak ngomong masalah energi, masalah perasaan kita bagaimana lah ya. Iya. Ini ngomong masalah langkah taktis. Maka pastikan bahwa kita mengutamakan kenyamanan diri. Apapun itu yang membuat kita tidak nyaman, kita harus berani mengatakan tidak. Atau minimal membuat batasan atau tembok batasan untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita egois. Betul, betul. Maka hilangkan rasa ketidakenakan dengan orang lain. Dan kedua, Anda harus berani mengungkapkan atau mengekspresikan itu. Orang akan terbiasa dan akhirnya kita justru akan mempunyai nilai di mata orang, Mas. Maka kalau kita terus terbelenggu oleh rasa tidak enak, sungkan, ewuh pekewuh, nah di situ berarti kita memang belum bisa memberi batasan atas diri kita sendiri dan belum bisa menentukan dan memilah atas mana hubungan personal secara pribadi dan mana hubungan sosial, kan seperti itu. Berarti di sini intinya berani katakan tidak. Berani katakan tidak, iya, karena kita mempunyai zona hidupnya masing-masing, Mas. Iya, betul. Kalau orang Jawa ngomongnya gampang, wong tonggo ki nek ning apa-apa, kanca tonggo nek ning apa-apa ya ora melu nomboki kan seperti Iya. itu. Nah, maka kita harus terbiasa dengan seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau di sini kita ngomongin bahwa kita masih ngomong antara masyarakat. Nah, bagaimana cara melepaskan topeng ego dan di saat kondisi kita bermasyarakat? Kadang tuh ego keluar nih, ego pribadi atau ego diri ini keluar. Aku pengen merasa benar, aku pengen merasa hebat, ditunjukkan di lingkungan masyarakat ini. Nah, apakah itu salah atau enggak? Karena satu sisi kita kalau tadi nggak enakan kita bakalan diinjak, tapi kalau kita egonya terlalu tinggi kita dijauhin. Nah, itu Batasan-batasan itu terkait dengan pemberdayaan diri. Maka kenapa kita wajib mengetahui diri kita dengan baik atau wajib masuk ke dalam diri dengan mengenali segenap potensi yang ada. Batasan ego tadi masuk pada ranah bagaimana kita memberdayakan diri. Iya. Kalau kita itu memahami diri kita sebagai individu atau sebagai personal yang mempunyai ego yang besar, maka kita akan belajar bagaimana memanage atas ego itu sehingga lambat laun akan bisa proporsional, berkurang lah minimal kan seperti itu. Sementara potensi kita dihadapkan pada kehidupan sosial, maka yang kita perlukan adalah kelugasan, Mas. Topeng itu akan bukan berarti kita bisa melepas topeng itu serta-merta, bukan. Tetapi topeng itu akan hilang sendirinya dengan potensi saat kita mau melakukan segala sesuatu dengan lugas. Oke. Tanpa tedeng aling-aling. Betul. Orang itu akan mengenali kita sebagai sosok taruhlah yang darder atau emosian. Tapi orang juga akan mengenali kita dari sisi-sisi yang lain yang memungkinkan itu ada sisi positif, Mas. Maka kadang kita mendengar, ya enggak apa-apa, si A itu memang emosian tapi orangnya baik sebetulnya. Dia kalau suka membantu, kalau ada teman-teman yang membutuhkan dia tidak segan-segan untuk memberikan pertolongan baik itu finansial maupun tenaga dan sebagainya. Nah, pasti kita tidak bisa menghindari hukum keseimbangan itu lagi, bahwa kita itu mempunyai sisi yang negatif dan sisi positif berdasarkan pandangan orang ataupun berdasarkan penilaian pribadi kita. Maka modal utamanya adalah lugas. Lugas itu kalau dalam bahasa spiritual yang lebih dalam, Mas, itu akan menciptakan satu potensi. Modalnya jiwa murni. Selama kita itu benar-benar tampil otentik atas apa yang ada pada diri kita, maka potensi untuk orang juga memaklumi dan memahami kita itu akan lebih gampang. Tapi beda kalau kita itu masih ewuh pekewo atau masih segala sesuatunya merekayasa, bersandiwara. Wah, ini ada pejabat, kalau saya tidak mundur-mundur nanti dikira saya. Tapi kalau memungkinkan kita juga tidak perlu harus
menghormati munduk-munduk seperti bahasa Jawa munduk-munduk itu tadi kita lakukan ya ngapain juga kan. Ya. Toh tidak ada kepentingan apa-apa kita dengan pejabat kecuali kita orang-orang yang mempunyai obsesi dan punya modus untuk bisa meraih jabatan tertentu yang pada akhirnya nanti juga kita akan menggunakan atau memanfaatkan jabatan seseorang kan seperti ya itu beda kan berarti ada modus. Iya. Tapi selama kita lugas benar-benar tampil sebagai diri kita yang otentik, orang akan dengan cepat dan gampang mengenali siapa diri kita. Di situ akan lebih terjadi yang namanya permakluman. Nah, permakluman itu bukan sesuatu yang dipaksakan tapi memang sesuatu yang berjalan murni. Ya, apa adanya. Apa adanya kan seperti itu. Oke. Karena banyak orang yang berkonsep bahwa oh ini kita ke orang yang lebih tua harus tawadu dan lain-lain. Padahal sedangkan orang tersebut sedang merendahkan kita. Nah itu banyak yang salah persepsi bahwa kita nggak berani nih karena dia lebih tua. Kalau itu masuknya nanti ke ranah adab mas. Ya. Ranah adab, ke ranah etika, attitude dan sebagainya. Nah hal-hal semacam itu secara otomatis sebetulnya mengalir dalam diri kita sebagai makhluk yang berbudaya, mempunyai budi dan daya. Hal-hal semacam itu kalau memungkinkan kita itu adalah orang-orang yang membawa misi jiwa murni, tanpa belajar pun pasti tahu. Ya. Ibarat kata seperti ini, ada orang tua, sebagai adab seorang yang lebih muda kepada orang tua bagaimana kita akan memahami dengan sendirinya. Betul. Tetapi dalam konteks yang berbeda memungkinkan bila mana kasus itu terjadi, ini orang tua tetapi orang tua ini kok justru malah tidak menghargai saya dan sebagainya, ya itu akan berjalan otomatis. Iya, otomatis kan seperti itu. Jadi ini bukan masalah tentang adab, attitude dan sebagainya, tapi masalah bagaimana kita memposisikan diri kan seperti itu. Nah mungkin bahasan terakhir, karena banyak di luar sana yang ngomong bahwa kita harus baik ke semua orang. Nah satu sisi di sini oke, konsep itu betul, kita harus berbaik kepada semua orang, tetapi di satu sisi kita malah nggak dihargai atau kita banyak bulian dan lain-lain. Bahkan orang kecil atau anak-anak kecil SD kayak gitu itu ngomong bahwa orang tua ngomong kamu harus baik kepada orang lain dengan apapun orangnya, bagaimanapun orangnya. Sedangkan di masuk dunia nyata atau di bagian sekolahan dia dibully habis-habisan dan itu punya tekanan jiwa yang sangat tinggi. Makanya kembali lagi bagaimana kita bisa menentukan batasan-batasan, bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Saya kira untuk berbuat baik kepada semua orang itu memang wajib mas kalau saya. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak saya juga wajib kamu berbuat baik kepada semua orang. Tetapi semua itu ada proporsionalnya, ada kadarnya, ada nilai proporsionalnya. Jadi kembali lagi bagaimana kita menempatkan diri itu tadi mas. Betul. Jadi yang penting berbuat baik itu bukan dalam hal tindakan saja, tapi dalam hal sinergisitas mas. Iya. Jadi niat kita sudah berbuat baik. Nah, nek ketepaan namanya dunia itu adanya baik dan buruk. Nek ketepaan kita akan bertemu dengan orang baik. Tapi lek gak tepak, ya kita akan bertemu dengan orang jahat. Itu pasti. Betul. Maka baik di sini adalah sinergisitas, bukan hanya sekedar tindakan. Sinergisitas itu kalau kita berbuat baik ternyata lawan kita itu tidak bisa diajak baik, ya kita harus bisa menentukan batasan atau justru kita malah diperkenankan untuk mengambil sikap kan seperti itu. Bukan berarti berbuat baik dalam hal ini masuk kita itu disakiti, masuk kita itu dibully habis-habisan terus kita baik terus ya enggak seperti itu mas. Betul. Jadi ini masalah sinergi. Saat kita saat kita memancarkan energi yang baik, kita diharapkan untuk selalu berbuat baik dengan memancarkan energi baik, dengan menebarkan kemanfaatan bagi kehidupan sehingga kehidupan ini akan berjalan dengan baik kan seperti itu konsep idealnya. Betul. Dalam prakteknya ya tidak seperti itu. Dalam prakteknya kita harus bisa memberikan porsi yang proporsional dalam segala apapun yang kita lakukan, dalam segala apapun tentang tindakan kita itu mas. Betul. Dan tidak ngono ya kita acur tergilas oleh kehidupan karena yang terjadi di luar sana itu adalah hukum mas, hukum baik dan hukum buruk kan seperti itu. Nah kita itu berbuat baik terus kita itu disakiti terus kita itu menengah ya namanya apes, kita itu malah justru
Ya kita yang dirugikan kan seperti itu. Nah, karena banyak banyak kasus seperti ini kan. Banyak kasus yaitu istri harus nurut suami, ya kan? Terus anak harus nurut orang tua. Nah, sedangkan satu sisi si istri ini kesakitan oleh si suami. Bahkan anak ini kesakitan oleh orang tua. Nah, apakah kita harus melawan? Kalau melawan tanda kutip banyak orang yang ngomong, "Wah, itu berdosa" dan lain-lain. Nah, itu. Makanya itu Mas, jadi kembali pada hukum keseimbangan dan penyelarasan. Hidup itu butuh seimbang, butuh selaras. Seimbang itu bukan berarti sama. Seimbang itu bukan berarti kita harus mengikuti keinginan pihak lain dan sebagainya. Penyelarasan itu terkait dengan sinergisitas, terkait dengan keseimbangan. Seimbang itu ya harus ada sesuatu yang seimbang, Mas. Dan ini sangat real sekali. Misalnya kayak gini, suami istri itu bukan, kalau berdasarkan adab, pelajaran adab budi pekerti, istri wajib untuk nurut atau untuk berbakti pada suami. Tapi yang perlu dipahami, berbakti dalam kapasitas yang bagaimana dan dalam konteks apa itu ya harus jelas, Mas. Ibaratnya suami sudah menunjukkan tanggung jawab, sudah bekerja mati-matian, terus istri masih tidak menghargai, masih merasa kurang dan sebagainya, mungkin bisa jadi ini adalah istri durhaka, bisa jadi kan seperti itu. Ya, betul. Tapi kalau suami itu ternyata juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terus selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak bisa menghargai istri, nah maksud di situ istri ya terus harus kudu tawaduk, kudu harus tunduk terus, kan enggak. Sama juga seorang anak dengan orang tua. Kalau orang tua itu sendiri ternyata tidak bisa memberikan penyelarasan atau keseimbangan atas tanggung jawab dia dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, apakah anak lalu harus nurut saat dia itu dihajar habis-habisan, bahkan beri kekerasan fisik dan sebagainya, apa dia harus nurut? Kan ya enggak juga, teman. Betul. Jadi yang namanya keselarasan, keseimbangan itu harus melihat konteks kejadiannya, konteks peristiwanya. Dan itulah yang harus kita benar-benar perhatikan, di mana konteks itu terjadi, maka kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Karena kembali lagi, sebagai seorang manusia yang mempunyai jati diri dan bisa tahu tentang dirinya lebih dengan baik, maka dia akan bisa menempatkan diri dengan baik, termasuk dalam konteks-konteks kejadian apapun. Tapi kembali lagi bahwa semua merujuk pada hukum keseimbangan dan hukum keselarasan. Jadi suami istri itu untuk selaras, bukan untuk merubah suami itu sesuai dengan keinginan istri ataupun sebaliknya. Tetapi untuk benar-benar bergantian, bisa berjalan selaras. Selaras itu seperti sendal itu, Mas. Seperti sendal, seperti sepatu sepasang. Kan tidak mungkin sepatu kalau sama kan pasti bedo namanya. Betul. Kanan-kanan semua, kiri-kiri semua kan gitu. Kecenderungan kita di dalam melakukan hubungan suami istri atau perjodohan itu biasanya kita selalu menuntut. Yang menjadi polemik dan menjadi problematika kehidupan itu rata-rata karena kita menginginkan pasangan kita untuk sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Begitu juga sebaliknya. Padahal kita dipertemukan, dua manusia dipertemukan dalam perjodohan rumah tangga itu, Mas, kalau dia diperjodohkan, itu berarti dipertemukan dalam konteks yang berbeda. Dan dimaksudkan untuk bisa selaras. Lalu kita bertemu dengan kondisi yang sudah sama-sama dewasa, Mas. Kita tidak pernah tahu latar belakang dari pasangan kita. Dia dibentuk dari habit yang bagaimana, dia dibentuk dengan pendidikan moral yang bagaimana, dia dibentuk dengan lingkungan yang seperti apa. Terus itu akhirnya menjadi satu, menjadikan sebuah potensi karakter yang dimiliki oleh pasangan kita. Sementara kita sendiri punya latar belakang kehidupan yang berbeda juga, dididik oleh orang tua yang berbeda, diberi pemahaman kehidupan yang berbeda. Terus kita bertemu. Nah di situ ada potensi pelanggaran yang dilakukan, yaitu kita menginginkan istri kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Si istri juga menginginkan kita untuk sesuai dengan keinginan dia. Ya pasti akhirnya yang terjadi apa? Keras, Mas. Nah, berbenturan. Padahal perjodohan itu dimaksudkan untuk kita bisa selaras. Selaras itu berarti pertama, memahami potensi atas kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Maka kenapa kita dimodali Tuhan dengan cinta? Karena dengan cinta itu kita bisa meniadakan atau bisa memaklumi atas potensi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, yang kedua,
setelah kita bisa memahami semua kekurangan dan kelebihan masing-masing dari pasangan, maka kita disuruh untuk berjalan itu bergantian, seperti sendal atau sepatu itu tadi. Jadi bukan untuk sama, tapi untuk selaras. Dan selaras itu seperti itu, seimbang. Ya, Makanya betul. konsepnya kalau kita paham tentang keseimbangan, Mas, kalau pas suami kita marah-marah, ya istrinya ya harus minimal diam dulu lah. Diam. Apa yang diinginkan suami? Apakah benar seperti itu? Walaupun di sini meledak-ledak sebetulnya. Betul. Tapi betul. yang terjadi biasanya karena kesadaran kita yang masih belum terbangunkan dengan baik, suami meledak-ledak, istri Istri juga juga. nanggapnya meledak-ledak. Ya enggak pernah akan ketemu, Mas. Iya. Sama-sama ego. Iya, aslinya semua masalah dan problematika itu terjadi karena kita merasa tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkait ego, obsesi, ambisi, ekspektasi kan di situ. Iya, betul, betul, betul. Nah ini menariknya di sini mungkin kalau teman-teman punya problematik tentang hubungan rumah tangga suami istri terus sama orang tua ke anak dan lain-lain, mungkin bisa konsultasi sama Kang Jati, langsung bisa kontak di deskripsi, itu ada kontak personnya. Kemungkinan kita akhiri video kali ini kan. Kita akhiri video kali ini. Matur suwun sangat atas ilmunya tadi. Terima kasih Kang.